Ya, ya. Halo, halo. Ketemu lagi kita ya. Oke. Video kali ini ya akan dalam format tanya jawab. Nah, tanya jawab. Ada pertanyaan, ada jawaban, gitu kan? Oke. Pada beberapa video sebelumnya, saya juga sudah membuat sekitar 3 video dengan format tanya jawab, ya kan? Ada ya. Kalau kalau Anda lihat apa daftar video saya, ada 3 video yang tanya jawab. Jadi ini yang keempat gitu ya. Oke. Dengan demikian video ini adalah video yang keempat dengan format tanya jawab. Oke. Nah, untuk tanya jawab kali ini akan dibahas tentang kasus PHK karena alasan pekerja mangkir. Wah, istilah mangkir ini populer kan? Saya kira semua orang tahu ya mangkir. Tapi untuk menyamakan persepsi kita, mari kita samakan pemahaman kita apa itu mangkir. Ya, oke. Nah, sering mendengar istilah mangkir ya. Oke. Apa itu mangkir? Mangkir ya itu adalah pekerja yang mangkir ya. Pekerja tidak masuk kerja tidak dengan alasan dan bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu adalah mangkir. Oke. Video ini memuat tentang studi kasus PHK karena alasan pekerja mangkir. Ya, oke. Nah, berikut pembahasan studi kasus itu. Oke ya. Ini studi kasus nih ya. Oke. Nah, studi kasus. Sekarang kasusnya seperti apa? Nah, oke. Nah, judulnya ya, ya video ini kan tanya jawab ya. Jadi tanya jawab eh, materinya adalah studi kasus. Nah, kasus posisinya ya, kasus posisinya adalah satu, pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja karena pekerja tidak masuk kerja selama 7 hari kerja berturut-turut. 7 hari kerja berturut-turut tidak masuk kerja. Oke, oke. Poin kedua, selama itu 7 hari kerja berturut-turut itu perusahaan telah memanggil pekerja 2 kali secara patut dan juga tertulis, tapi tidak direspon oleh pekerja. Wah, kurang apa ini gitu kan? 2 kali secara patut. Secara patut ya dengan WA, WhatsApp misalnya, atau dengan email, atau dengan surat, ya itu patut kan begitu. Jadi tidak cuma titip omongan dengan temannya saja. Itu si Budiman kemana? Kasih tahu ya suruh masuk. Nah, itu tidak patut begitu ya. Tapi ini 2 kali secara patut, ya tadi resmi saya katakan dan tertulis ya di WhatsApp atau email atau surat gitu kan. Tidak direspon oleh pekerja, diam saja. Nah, kemudian pada hari ke-8, pekerja masuk kerja dengan membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa selama 7 hari kerja kemarin ini pekerja sakit. Hanya sepotong surat dokter itu. Nah, perusahaan geleng-geleng kepala ini. Cuman seperti ini. Ya, rupanya perusahaan ini curiga juga. Apa susahnya minta surat keterangan seperti ini pada dokter? Ini mungkin perusahaan berpikir seperti itu, mungkin ya, seperti itu kan. Oke, intinya dalam hal ini eh, perusahaan mengambil posisi ini tidak bisa seperti ini. Ini harus ada tindakan yang tegas. Nah, oke. Maka pada hari ke-8 itu ya disiapkan oleh pengusaha surat PHK-nya ya untuk kemudian diberikan sore sore harinya sebelum dia pulang kira-kira begitu ya. Jadi pada hari itu juga disiapkan surat PHK-nya. Oke. Jadi diberitahukan pada si pekerja bahwa pekerja di PHK karena eh, dalam hal ini yang bersangkutan itu dianggap mangkir ya. Dan dasar hukum dari ini memang ada. Ya ada dan diatur pada pasal 51 PP 35 tahun 2021. Dan nanti kita bahas ya. Oke. Nah, ada satu juga lagi yang memberatkan. Yang memberatkan adalah bahwa sebelum kasus ini, pekerja tersebut memang beberapa kali mangkir, ya. Tapi memang tidak sepanjang ini. Ini kan 7 hari kerja berturut-turut ya. Oke. Nah, oke. Itu kasusnya. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Karena tadi sudah diposisikan bahwa pengusaha memutuskan untuk mem-PHK si pekerja itu karena alasan mangkir. Oke. Tentunya harus ada dasar hukumnya. Dan referensi dasar hukumnya tadi saya sebutkan adalah pasal 51 PP 35 tahun 2021. Oke.
Nah, oke. Sebagai gambaran umum ya tentang PHK ya, gambaran umum ya, eh, bahwa perjanjian kerja adalah awal dari hubungan kerja. Iyalah ya. Jadi ada perjanjian kerja dulu, baik lisan maupun tertulis. Pemutusan hubungan kerja adalah akhir dari hubungan kerja. Iyalah seperti itu ya. Oke. Untuk diketahui, ada 4 kemungkinan tentang pola terjadinya PHK. Jadi PHK itu ada 4 kemungkinan gitu ya. Satu, pengusaha yang berinisiatif. Jadi PHK dikehendaki oleh pengusaha. Ini yang paling banyak ya. Banyak sekali penyebab dan alasannya lah. Anda saya kira tahu semuanya ya. Tidak perlu diberi contoh, udah tahu lah. Itu oke ya. Oke. Jadi pengusaha yang menghendaki dilakukan PHK. Yang kedua, PHK itu dikehendaki oleh pekerja. Ya itu resign lah contohnya kan. Ya pekerja jadi pekerja sudah tidak mau bekerja di situ lagi, pengen pindah ke tempat lain yang lebih bagus, perusahaan lebih bagus, maka pekerja mengajukan resign. Jadi PHK diinisiatif oleh si pekerja. Kemudian bisa juga PHK dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, mutual agreement termination. Tidak sering sih, tapi ini bisa terjadi beberapa kali dulu saya melakukan ini juga karena ada kasus tertentu dan cara terbaik adalah ya sudah sampai di sini ya. Memang ada pembayaran tambahan meskipun tidak wajib ya. Oke. Nah, itulah PHK berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Oke. Yang keempat, ini alamiah PHK dengan sendirinya, yaitu karena pekerja mencapai usia pensiun, pekerja meninggal dunia, bisa juga ya meninggal dunia muda, atau hubungan kerja putus demi hukum karena memang PKWT-nya sudah habis sebagaimana diperjanjikan dalam PKWT-nya. Nah, yang seperti itu sih ya sudah biasa saja ya, kayak tidak masalah. Oke. Nah, khususnya tentang tadi saya sebut tentang PP 35 tahun 2021. Di dalam PP 35 2021 itu memang ada 26 macam PHK ya. 26 macam PHK ada di situ diatur ya. Nah, contohnya misalnya perusahaan melakukan efisiensi boleh PHK, melakukan PHK. Perusahaan merugi ya, atau perusahaan ganti pemilik, akuisisi, dibeli atau membeli perusahaan lain ya. Termasuk juga pekerja melakukan mangkir. Pekerja melakukan mangkir ini di pasal 51 ya. Nanti kita lihat pasal 51 PP 35 tahun 2021. Kemudian perusahaan pilot dan sebagainya. Total ada 26 macam PHK pada pasal 35 tahun 2021. Nah, Nah, jadi bicara tentang PHK, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja di pasal 154A itu memang mengatur ada 15 macam PHK di undang-undang ya. Nah, selanjutnya ini dijabarkan eh, secara rinci tentang bagaimana pelaksanaannya dan pelaksanaan PHK itu diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang jumlahnya menjadi karena detail ya menjadi 26 macam PHK. Oke, nanti kita akan lihat ya. Oke, baik. Oke. Nah, sekarang ini kita bahas tentang kasus ini tadi yang tadi disampaikan ya. Oke. Nah, di screen di sini di sebelah kiri ya itu adalah kasusnya yang tadi saya bacakan ya, kasusnya. Oke, tadi saya bacakan sudah. Nah, ini kita bandingkan dengan di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu adalah tadi yang disebut dengan pasal 51 PP 35 tahun 2021. Nah, bunyi pasal 51 ya, saya baca ya. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja buruh karena alasan pekerja buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, maka pekerja berhak atas ini pembayaran, bukan pesangon. Pembayaran cuma uang pisah sama uang penggantian hak yang cuti belum diambil kemudian diganti uang itu. Itu seperti itu. Jadi kalau dilihat seperti ini ya kelihatannya sudah terpenuhi karena si pekerja itu kan tadi membawa surat keterangan dari dokter. Nah, tapi di sini masalahnya si perusahaan tidak percaya ini. Loh, perusahaan berpikir mungkin ya apa susahnya sih minta
nggak tahu sebenarnya dia mungkin jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya atau malas di rumah, ketika akan masuk dia datang pada suatu dokter mungkin barangkali begitu mungkin pemikiran si perusahaan, maka kemudian perusahaan tidak dapat menerima alasan itu dengan hanya memberikan secari kertas dari dokter yang menyatakan bahwa dia memang sakit seperti itu dan istirahat, tidak kerja karena sakit. Nah, ini. Ditambah lagi bahwa si pekerja ini memang sebelumnya berulang kali, beberapa kali melakukan mangkir. Sudah, inilah puncaknya. Habis di sini. Tidak bisa seenaknya biasa mangkir-mangkir dan sebagainya, padahal gajinya penuh. Oke ya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita analisis di sini, di bawah ya, fakta, kasus yang terjadi tidak sama persis dengan ketentuan diatur pasal 51. Memang tidak sama persis. Ya. Oke. Pengusaha tetap melakukan PHK meskipun pekerja menyerahkan surat keterangan dokter. Nah, ini pengusaha berpikir nggak sulit dibikin seperti ini, ya, ya. Mungkin perusahaannya berpikir seperti itu, gitu kan? Oke. Bahwa pasal 51 membolehkan mangkir lebih dari 5 hari berturut-turut, boleh memang. Nah, tapi tadi syaratnya adalah harus dibuktikan oleh suatu bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut perusahaan, bukti tadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara faktual, bahwa selama 7 hari mangkir, pekerja tidak dapat dihubungi. Ini jelas tidak kooperatif ya. Kan gitu kan. Buat apa punya pekerja seperti ini? Sebelumnya juga beberapa kali mangkir, sekarang ini makin makin keterlaluan gitu kan. Selesai sudah, ganti yang lain saja. Oke kan. Oke. Nah, oke. Jadi itu adalah faktanya seperti itu. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita bahas ya, kalau kita bahas, oke, pertimbangan perusahaan. Kenapa perusahaan kemudian memutuskan untuk PHK saja? Oke. Meski secara formal, prosedural, berdasarkan pasal 51, bekerja pada posisi yang cukup kuat karena memang menunjukkan surat keterangan dokter terpenuhi kan, nah ya kan, dan dia boleh mangkir lebih dari 5 hari ya, bisa lebih dari lewat dari 5 hari, oke-oke saja. Namun perusahaan tidak percaya begitu saja. Ini di sini masalahnya. Atas surat keterangan dokter tersebut, di sini masalahnya. Dan juga track recordnya, artinya perilaku sebelumnya pun dia beberapa kali mangkir. Ini bukan kali yang pertama. Oke. Perusahaan tidak dapat mempercayai sepenuhnya apakah surat keterangan dokter benar-benar berdasarkan pada fakta bahwa dokter yang memberikan surat keterangan tersebut mengetahui detail sakitnya pekerja. Nah, ini pemikiran perusahaan bisa saja bahwa pekerja minta kepada seorang dokter yang asal kenal saja atau mungkin saudaranya barangkali untuk dibuatkan surat keterangan tersebut yang menyatakan sakit dalam 7 hari. Nah, ini pemikiran perusahaan seperti itu. Oke. Lalu bagaimana bila perusahaan memaksa melakukan PHK dan di sisi lain pekerja keras menolak PHK? Nah, di sini terjadi perselisihan di sini. Perusahaan mengatakan sudah cukup, ini adalah keputusan dari perusahaan, perusahaan berwenang membuat suatu keputusan. Di sisi lain pekerja juga, loh ini surat keterangan dokter, ya jangan ini saya sudah memenuhi, gitu kan? Ya, tapi di sini si perusahaan memang tidak mengatakan bahwa apa ini surat keterangan benar apa tidak, cukup mengatakan ini tidak saya terima. Saya tidak mau menerima bukti yang seperti ini. Di sinilah titik permasalahannya. Terjadilah di sini perselisihan. Ini adalah bibit awal dari perselisihan industrial. Nah, dalam hal seperti ini, perusahaan pada posisi yang kuat. Artinya perusahaan berwenang memutuskan melakukan PHK. Bahwasanya kemudian si pekerja tidak terima, itu urusan si pekerja. Bola ada si pekerja, terserah pada dia. Dari segi perusahaan cukup sudah, ya. Jadi perusahaan bisa saja sudah diputus seperti itu ya, diputuskan oleh manajemen katakanlah, kemudian katakanlah human capital atau manusial sudah menghubungi payroll dan sebagainya, ini sudah didilit dari daftar payroll. Jadi tidak akan gajian pada nanti akhir bulan, hanya punya hari-hari kerja yang sudah dilalui saja seperti itu, ya. Dan juga kalau nanti dia datang lagi ke kantor besok misalnya satpam akan menolak, ya, dan kalau perlu hari itu juga diminta ID card-nya misalnya seperti itu. Itu kewenangan perusahaan. Bahwa kemudian si pekerja tidak rela, tidak mau dibegitukan, hak dia. Tapi di sisi segi perusahaan, perusahaan mengatakan kamu sampai di sini. Nah, ini kekuatan pada perusahaan. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya, agar supaya tuntas, terserah pada perusahaan. Bisa saja perusahaan cuma cukup seperti itu,
Atau perusahaan juga juga maju selangkah sedikit, memberitahu kepada si pekerja. Sebutlah namanya Budiman. Budiman, oke, okay, di sini kita beda pendapat. Kalau dari perusahaan sudah final. Tapi kalau Anda merasa tidak terima, silakan. Dan ini kita silakan Anda mengundang apa perusahaan untuk melakukan perundingan bipartit. Kalau perlu diajarin juga. Jadi proses penyelesaian perselingkuhan krusial adalah melalui perundingan bipartit. Kalau tidak mencapai kesepakatan lanjut ke mediasi. Nah, kalau mediasi juga tidak sepakat, ya terserah. Kalau kamu masih tetap menuntut, ya perusahaan kamu akan menggugat atau tidak, terserah. Dari kami perusahaan sudah selesai. Wah, gitu. Enak ya. Oh iya, itu perusahaan bisa seperti itu. Oke, terserah ya. Atau didiamkan saja. Baik, sampai di sini ya. Dan saya kira terserah kamu. Kalau akan menunggu, boleh. Nanti akan suratnya akan diberikan pada mungkin setelah makan siang ya, kira-kira begitu. Tapi kalau akan pulang ya terserah juga. Oke. Tapi besok yang terang tidak usah masuk kerja. Waduh, galak juga nih perusahaan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ini berlanjut pada ke pengadilan, karena bisa dipastikan perundingan bipartit pasti gagal mencapai kesepakatan. Lanjut ke mediasi, demikian juga gagal. Ya sudah kan? Karena pekerja merasa bahwa ya dia sudah menyerahkan apa tadi surat keterangan dokter. Oh, ini perusahaan gimana sih? Kira-kira bisa begitu kan si pekerja berpikir seperti itu atau berpendapat seperti itu dan disampaikan juga pada perusahaan dan perusahaan mengatakan tidak, ini masih kurang menurut kami. Bisa begitu. Oke. Nah, kalau di sidangan di PHI, katakanlah si pekerja menjadi penggugat dan perusahaan jadi tergugat, dalam sidang pengadilan berusial ada apa acara ya, ada apa itu urutan yaitu pembuktian ya. Jadi setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik, kemudian pembuktian. Nah, di pembuktian ini, nah tentu untuk memperkuat ini apa si penggugat, si pekerja akan menghadirkan si dokter sebagai saksi. Saksi ini saksi ini disumpah loh ya. Jadi harus mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, di situ akan terjadi tanya jawab dalam sidang itu. Atau bisa juga kalau ternyata kalau ternyata si apa itu si penggugat tidak menghadirkan saksi yang membela dia, katakanlah begitu, nah ini mulai bisa dicurigai nih. Ya, pengusaha biar pura-pura nggak tahu aja. Nah, tentu si pengusaha sebagai yang tergugat bisa saja minta, meskipun saya tergugat, tapi saya minta dokter itu dihadirkan. Atau dengan cara lain adalah apa eh, tetap minta si dokter itu hadir baik sebagai saksinya si tergugat atau sebagai ahli. Ahlinya yang diminta dihadirkan oleh si tergugat yang meminta. Nah, pokoknya si dokter itu harus hadir di persidangan. Nah, di sini akan terbuka apa yang terjadi, ya kan? Apa yang terjadi? Ya, dalam hal ini perusahaan tidak khawatir. Ya, kalau nanti ternyata memang si dokter itu dokternya disumpah kan ya, baik dia sebagai ahli maupun sebagai saksi disumpahkan di dalam sidang itu. Disumpah, yang menyumpah adalah majelis hakimnya begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian eh, nanti seperti apa? Dan kalau memang betul-betul ternyata memang dokter itu tahu persis persis bahwa dia sakit, ya. Tapi juga aneh, 7 hari masa tidak berobat? Mestinya kan ada resep dari dokter. Nah, ini juga satu kelemahan ya. Jadi untuk pembuktian ini akan menentukan di sini. Yang akan menentukan yang menang siapa yang kalah pada pembuktian. Ya, banyak kemungkinan, banyak kemungkinan. Baik. Nah, oke, demikianlah studi kasus yang yang cukup seru ya, katakan menarik juga ya, bahwa bisa terjadi seperti itu. Oke, saya kira cukup jelas ya. Tidak saya ulang lagi. Jadi apa bisa juga disimpulkan di situ bahwa eh, tidak usah khawatir kalau memang beda pendapat ya. Kalau perusahaan beda pendapat dengan pekerja wajar saja, tapi tidak usah berdebat berpanjang-panjangan dan sebagainya. Segera saja menuju kepada
dilaksanakan perundingan bipartit, kemudian mediasi. Nah, di situ ditentukan. Yang merasa butuh, itulah yang akan jadi penggugat. Yang tidak terlalu butuh, tunggu saja. Biar digugat saja seperti apa. Baik. Oke, sampai di sini. Ya, oke. Ya, tanya jawab ya begitu. Satu, satu kasus lagi ya. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan kembali saya ingatkan ya, share lah, bagikan video ini pada teman-teman agar teman-teman juga bisa menambah pengetahuan ya yang bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti ya, berapa video lagi akan diajukan lagi tentang tanya jawab eh, yang merupakan format yang beda dengan video-video saya yang lainnya. Oke, sampai di sini ya. Oke, sehat-sehat saja, sukses selalu, dan ketemu lagi di video lain yang tidak kalah serunya. Oke, ya, sampai di sini ya. Ya, oke, oke, ya, ya.